Anda kembali bersama kami dan saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Pak Fahrul. Pak Fahrul, dari dua status yang berbeda ini, apa sebenarnya perbedaan seorang jenderal diberhentikan secara hormat dan tidak hormat? Artinya dampak yang kemudian dia rasakan begitu dan dia alami, Pak Fahrul. Saya yang diberhentikan dengan hormat ini saya nggak tahu ya, nggak tahu menahu. Mungkin saya sudah pindah dari Mabes TNI ya, sehingga saya nggak ngikuti. Tapi pada saat saya tanya Pak Wiranto, saya SMS 3 hari yang lalu, betul enggak Pak, Bapak mengajukan penghentian itu dengan hormat? Beliau nanggapinya gini, saya nggak yakin Pak Fahrul, tapi seingat saya ajukan itu pemberhentian sesuai apa yang disarankan oleh DKP. Tapi buat saya nggak penting lah. Kalau namanya dengan terhormat kan pasti bunyi kalimatnya normatif seperti itu. Itu sama dengan kalau ada orang meninggal, pemakaman, pasti dikatakan terima kasih atas jasa-jasanya, semua gitu lah kira-kira lah ya. Dan sama, kalau diberhentikan dengan hormat, itu hampir sama dengan itu. Pasti redaksinya normatif. Tapi buat kami bukan itu yang paling utama. Yang paling utama kita ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini punya tabiat seperti itu. Itu yang paling utama ya. Dan juga tidak ada maksud kami kemudian supaya dia, mungkin tadi Mas Boni mengajukan untuk ditinjau kembali oleh KPU, itu urusan beliau lah. Tapi kalau kami nggak menyarankan itu. Kami hanya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Inilah Pak Prabowo. Kalau pemilih ingin tetap memilih beliau silakan. Itu hak konstitusional dari setiap pemilih. Tapi kalau pandangan kami, surat ini pada beredar, tingkat bawah saja dia banyak menyalahkan kewenangan. Apalagi kalau menjadi pemimpin yang tertinggi. Itu yang kami khawatirkan seperti itu. Yang keinginan sekali lagi memberikan pencerahan kepada masyarakat. Begitu. Baik, Pak Fahrul, kalau Anda sendiri melihat kenapa kemudian surat ini beredar di masa-masa jelang Pilpres 2014? Kenapa tidak dari dulu? Pada masa Pilpres 2009 pun juga Prabowo sudah sempat mengajukan diri sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Megawati pada saat itu, Pak Fahrul. Kalau surat saya nggak tahu ya, karena kalau saya bilang ya sebetulnya surat itu juga Pak Prabowo kan pegang. Nggak ada surat keputusan tentang seorang yang dia nggak pegang gitu. Pasti dia pegang juga. Saya nggak persoalkan itu. Tapi kalau saya dan teman-teman kenapa 2 hari ini ngomong? Karena kok sudah teman-teman di sekitar Pak Prabowo sudah ngomongnya udah salah. Seolah-olah Pak Prabowo ini menjadi pahlawan, kami menjadi pengkhianat. Ini ingin saya luruskan kembali. Bahwa sebetulnya itulah ceritanya. Dan kalau saya ingin buka lebih jauh, apalagi pada saat yang lalu Pak Derajat bilang, ini adalah ulah dari teman-teman jenderal yang tidak suka dengan Prabowo. Saya bilang, kalau nggak suka dengan Prabowo, sudah dari dulu kami bawa dia ke Mahmil. Saya ingin ceritakan bahwa pada saat itu Dan Puspom datang ke saya membawa hasil penyelidikan pendahuluan dan dia mengatakan mengusulkan kepada Panglima TNI, tapi kebetulan yang terima saya adalah Kasum waktu itu, bahwa ini tidak ada lain harus dibawa ke Mahmil. Saya bilang tidak, saya tidak mau bawa ke Mahmil. Saya akan saran kepada Panglima TNI, tunggu dulu, saya jawab, cukup dibawa ke Dewan Kehormatan. Nah, apa alasan saya? Alasan saya banyak. Salah satunya ya tentu saja saya tidak ingin ini diungkap terlalu jauh, terutama karena waktu. Kalau ini diungkap kepada yang sudah hilang begitu ya tidak kembali, mungkin butuh waktu lama. Dan kedua ya terus terang aja, kami juga sayang sama Prabowo. Sehingga kami putuskan untuk dibawa ke Dewan Kehormatan saja. Dan terus terang aja Dan Puspom saat itu tidak setuju, protes betul. Dia bilang ke saya begini, agak sedikit kasar gitulah menurut saya ya. Tapi saya kan atasannya, saya bintang 3 waktu itu, dia bintang 2. Dia bilang gini ke saya, Pak Kasum, kalau Bapak nggak mau bawa ke Dewan ke Mahkamah Militer, kalau terjadi apa-apa di belakang hari, Pak Kasum tanggung jawab. Saya bilang iya, saya tanggung jawab. Jadi kalau teman-teman Pak Mas Boni ini kemudian mengatakan, kenapa dulu tidak ke Mahmil? Ini betul-betul penyelewengan. Mungkin saya bilang, saya bisa katakan saya yang tanggung jawab. Karena pada saat itu saya menggiring semua teman-teman untuk membawanya ke Dewan Kehormatan. Baik, saya ke Pak Sudrajat dulu. Pak Sudrajat, tanggapan Anda? Saya ingin memberikan penjelasan bahwa surat yang diajukan oleh Menhan Kampangap Jenderal Wiranto pada waktu itu adalah tentang usul pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi itu clear bahwa surat dari Pak Wiranto kepada Pak Habibie itu tanggal 18 November itu betul-betul mengusulkan pemberhentian dengan hormat. Masalah apa yang terjadi dalam mekanisme DKP, saya kira Pak Fahrul sudah jelas tadi menjelaskan. Itu karena Pak Fahrul ada di situ, Pak Fahrul lebih kredibel untuk menjelaskannya. Tetapi masalahnya sekarang, kenapa tahun 2009 ini tidak muncul? Ini masalahnya. Karena
pada waktu itu beberapa orang yang terlibat di dalam DKP tidak ada di kubu oposisi. Nah, sekarang Anda menilai kebetulan, seperti itu? Ya, sekarang kelihatan sekali bahwa karena ada beberapa petinggi yang masuk di dalam DKP itu ada di pihak Pak Jokowi dan di sana, sehingga ini adalah isu yang sangat seksi untuk dimunculkan. Tapi bagi tim pemenangan Prabowo sendiri tidak masalah dong Pak sebenarnya kan untuk saat ini kalaupun bocor. Ini biasa, apa-apa. Dalam konteks kompetisi ini biasa gitu. Kalaupun akhirnya ini diusut lebih detail bagaimana kepada Pak? rakyat Indonesia bahwa ada keputusan presiden di atas semuanya itu yang harus kita hormati. Yang kedua, KPU telah meluluskan seorang calon wakil presiden tahun 2009 dan sudah meluluskan calon presiden tahun 2014. Jadi dan untuk menjadi syarat seorang calon presiden itu menurut Undang-Undang 42 tentang pemilihan presiden itu panjang sekali listnya. Baik, Mas Boni, silakan tanggapan Anda. Pernah bertindak pidana dan segala macamnya, dan itu sudah clear. Kalau ini memang mau dipermasalahkan, saya kira saya setuju dengan Boni, silahkan bicarakan lagi dengan KPU gitu loh. Baik, berarti kemudian tidak masalah kalaupun misalnya diusut lebih dalam. Rakyat ini kita buat bingung gitu loh. Ya gini, Mas Sudrajat, saya tadi mau komentar juga Pak Fahrul. Saya kira kita harus tertibkan dulu tema ini, jangan dilebarkan dulu ke Pilpres. Meskipun nanti kita bisa tarik koneksinya. Yang paling penting adalah Pak Boni, ini tidak bisa. Ini muncul betul Mas. Betul Mas. Tapi maksud saya begini, kita coba kembalikan dulu. Harus ada latar belakangnya kenapa ini muncul. Kenapa setahun yang lalu saya sepakat bahwa memang kemudian ada koneksi dengan politik karena ini munculnya persis pada momentum Pilpres. Tetapi kan kembali ke fakta hukumnya. Misal kalau surat itu adalah semua pemberhentian, pasti kan ada alasannya. Alasannya itu apakah sekedar kelalaian tugas atau misalnya disebutkan dia turut membentuk tim mawar yang kemudian beroperasi dan di luar komando atau perintah resmi dari institusi TNI. Nah kan kemudian ada korban di dalam operasi ini. Bisa nggak kemudian pemberhentian ini dikaitkan antara perintah dan pembentukan tim mawar dengan korban? Baik, sehingga nanti tanggung jawabnya itu dari awal sampai akhir. Baik, gitu kita akan loh. dengarkan tanggapan mungkin harus Pak kita Sudrajat dan luruskan. juga Pak Fahrul di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.